Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits Ya Hayyu Qayyum Rahmatika Nastaghits Ya Hayyu Qayyum Rahmatika Nastaghits Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan yawma yajibus sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa sudah sering kita sorot ya tentang surah Ad-Duha yang kita dengar dalam salat tadi. Dan selalu disebut ayat itu dibaca dalam sholat dan di luar sholat juga untuk difikirkan maksudnya, untuk difikirkan, untuk diamalkan, untuk diterapkan, untuk dibuktikan dalam realiti kehidupan kita ini. Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, panduan bagi kita nih, panduan bagi ahli takwa, panduan karena disemak ya. Kita bersama surah Ad-Duha halaman 596. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Ad-Duha 11 ayat, Al-Qadar 5 ayat. Al-Qadar ini menyatakan kelebihan malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Orang-orang saleh melihat orang beriman yang mengisi masanya dengan benda-benda yang bermanfaat boleh meraih Lailatul Qadar setiap hari. Ulama mengatakan orang-orang yang mengamalkan pendekatan yang tersebut dalam Quran dan hadis, terutama dengan ibadat ketaatan datang ke rumah Allah ya, mereka itu boleh meraih malam ataupun nilai Lailatul Qadar setiap hari, bukan hanya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini dibincangkan oleh ulama ya. Nilai beribadat malam
Qadar itu ataupun Lailatul Qadar boleh diraih di luar Ramadan, boleh diraih setiap hari. Itu yang dibincang dalam buku Usia Singkat Nilai Berlipat ataupun merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Subhanallah. Bukan hanya bulan Ramadan. Orang awam tahunya bulan Ramadan saja setahun sekali. Tidak, setiap hari boleh diraih. Mungkin kita akan bincang nanti. Ini yang dikatakan dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu difikirkan, selalu disebut. Subhanallah, subhanallah. Nikmat Allah itu selalu difikirkan, selalu disebut. Kemarin juga sudah disorot benda ini ya. Ini masalahnya masalah apa? Masalah ini. Tajuknya tajuk ni'mah. Tajuknya tajuk ni'mah. Yang dalam bahasa Melayu nikmat. Dalam Quran ni'mah. Ni'mah ini jamaknya ni'am. Ni'mah ini jamaknya ni'am. Itu yang kita sebut juga kemarin dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak cuba menghitung nikmat Allah tu, tidak mampu kamu menghitungnya. Tapi karena difikirkan, karena perintah kita diperintah memikirkan nikmat, karena kita berbalun nikmat. Cobalah nikmat hidup di pagi hari ini, nikmat bernafas, nikmat oksigen, nikmat akal, nikmat hati, nikmat qalb, nikmat nafsu, nikmat sihat, nikmat tenaga. Cobalah difikir. Itu maka dikatakan dalam surah Ibrahim halaman 260, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberi kepada kamu semua yang kamu minta, sama ada kamu minta secara bercakap, itu dikatakan lisanul maqal namanya, ataupun kamu minta secara tidak bercakap. Kita nak sambung nyawa hari ini, ada minta enggak? Tak minta secara bercakap, tapi pada hakikatnya kita minta, kita mau hidup lagi. Banyak kerja lagi yang terbengkalai, banyak benda lagi belum beres. Terutama urusan kita dengan Allah ni, nak masuk kubur, nak dihisap dari padang mahsyar belum siap lagi. Kita nak minta sambung nyawa, tapi tak sebut. Itulah diantaranya min kulli ma sa'altumu. Semua yang kamu minta sama ada diminta dengan sebut atau tak sebut. Kita minta sama Allah supaya jantung kita masih bekerja lagi kah? Jangan berhenti denyutannya. Tak minta, tapi Allah beri tanpa diminta, karena kita masih perlu. Buah pinggang begitu juga, organ-organ lain begitu juga. Saraf yang paling penting ya. Dalam badan manusia ini saraf itu tidak kalah penting. Bila saraf tergendala, semua sistem tergendala. Bila sarafnya terganggu, mata pun tak boleh melihat, telinga tak boleh mendengar, kaki tak boleh melangkah, tangan tak boleh memegang. Bila sarafnya tergendala, sistemnya ikut juga tergendala, karena sistem kontrolnya dari saraf. Kadang kita tak fikir. Itu maka kita dikatakan dalam surah apa tadi? Surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebutlah dan syukurilah, supaya kita bernafas itu dengan ibadat, melangkah itu dengan ibadat, bekerja itu dengan ibadat, dengan rasa syukur kepada Allah, dengan rasa syukur kepada Allah. Jangan kita tergolong orang yang kufur, karena syukur itu lawannya kufur. Nauzubillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kita tahu segala-galanya dari Allah, maka kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami masih berbalut nikmat. Kami masih berbalut nikmat. Kami masih tidur dalam nikmat, berselimut nikmat. Kita ini berselimut nikmat ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau cuba nak menghitung nikmat Allah, tak mampu kamu menghitungnya. Subhanallah. Kemarin kita dah sebut nikmat mata sebelah, mata setampik. Baru sebelah ya. Kalau kedua-duanya macam mana? Nikmat mulut, nikmat lidah.
Nikmat air liur. Coba kalau air liur tidak ada dalam mulut macam mana? Air liur. Air liur. Itu nikmat yang luar biasa ya. Coba kalau kering air liurnya, apa jadinya? Subhanallah. Subhanallah. Innal insana lazalumun kafar, ayat 34 surah Ibrahim itu ya. Ternyata manusia itu zalim. Zalim tidak mau mengingat nikmat. Kafar menyalahgunakan nikmat. Tangan disalahgunakan. Kaki disalahgunakan. Mata tidak digunakan sebaiknya. Kafar, terlalu kufur, tersangat kufur. Sama dengan subhanallah, ayat dalam surah An-Nahl juga ada juga di sana. La haula wa quwwata illa billah ya. Di sana juga dikatakan tentang nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 269 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Coba kita baca ayat Ibrahim tadi dulu yang halaman 260, kemudian kita tautkan dengan ayat 269 ya. Kita baca dulu ayat 34 surah Ibrahim halaman 260, kemudian kita sambungkan dengan ayat 18 surah An-Nahl halaman 269. Kita start dengan surah Ibrahim. Wa atakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Surah An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Subhanallah. Di sini wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah memberi kamu semua yang kamu perlu. Minta tak minta, Allah kasih. Maka mintalah benda yang patut kita minta. Itu kita diajar Nabi berdoa, diajar Nabi berzikir ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu cuba nak mengira nikmat Allah tidak dapat mengiranya. Nikmat istri, nikmat suami, nikmat anak, nikmat cucu, nikmat menantu, nikmat kerja, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat usin, cobalah kira. Dalam surah Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu cuba menghitung nikmat Allah itu tak mampu kamu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Ini subhanallah, Allah itu maha ghafur, Allah itu maha rahim. Walaupun orang itu tidak memikirkan nikmat Allah, patutnya dia berfikir ya, patutnya nikmat itu difikirkan, disebut-sebut selalu untuk kita syukur kepada Allah. Tapi manusia itu dalam surah Ibrahim tadi zalum, kafar, jahat dan kufur. Di sini opposite-nya, tak apalah kata Allah, Allah tu ghafur, Allah tu rahim. Dengan ghafurnya Allah, sifat ghafurnya, Allah tidak marah sama hambanya yang masih belum bersyukur tadi, masih dikasih dia hidup, masih dikasih dia peluang. Allah tu maha rahim. Kalau Allah nak ikut semuanya, ikut kemarahannya terhadap orang yang tidak bersyukur ataupun karena keulahannya, katanya tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini, semuanya habis, semuanya habis. Tengok surah Fatir ya, surah Fatir halaman 440 ayat 45. Di halaman yang ada Yasin tu, Yasin di bawah, ayatnya di atas ayat 45.
walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu. Boleh baca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Seandainya Allah menyiksa manusia lantaran perbuatannya yang Allah tak suka, Allah murka itu, ma taraka ala zahriha min dabbah, satu makhluk pun tidak ada yang hidup di bumi ini, habis semuanya, langis, habis semuanya. Walakin yuakhiruhum, tapi Allah masih menangguh lagi, ila ajalin musamma, sampai kepada masa yang ditentukan Allah. Nanti bila datang masanya, yang tak bersyukur tu Allah akan tanya dia, kemana kamu waktu dipanggil ke rumahku, kata Allah. Mana kamu? Fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah tu maha melihat, tahu dia orang yang bersyukur, yang tak bersyukur. Subhanallah. Begitu juga dalam surah Asy-Syura ya. Dalam surah Asy-Syura ini lebih tegas juga ya. Ini masalah kaulahan manusia juga. Surah Asy-Syura sangat memberi motivasi sama kita ya. Macam mana Allah tuh melayan hambanya yang banyak karenahnya, banyak ulahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat 30 surah Asy-Syura halaman 486. Surah Asy-Syura bukan Syu'ara ya. Jangan salah dengar pula nanti. Asy-Syura juz 25 halaman 486 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kamu itu lantaran perbuatan kamu sendiri. Dalam pada itu Allah banyak yang tak kira, banyak yang dimaafkan. Sama dengan dalam surah Nahl tadi, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Wa ma asabakum min musibah, setiap musibah yang menimpa kamu itu lantaran perbuatan kamu sendiri. Tangan menyencang, bahu memikul. Wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah tak kira. Kalau nak kira itu dalam surah Fatir tadi. Kalau nak kira semua kan ya. Kalau nak dikira semuanya, habis makhluk di bumi ini semuanya. Karena banyaknya manusia yang baulah, yang tak dengar cakap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kita perlu meminta al-afu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu wa ya'fu an katsir, kita perlu minta kemaafan supaya Allah itu mengabaikan, memaafkan kesilapan kita ini. Subhanallah. Ataupun kita baca doa yang di akhir surah Al-Baqarah tu, wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Ataupun doa yang disampaikan dalam khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Wa'afini itu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Begitulah ya, kita kena perhatikan surah Ad-Duha ini rata-rata mungkin 99% orang yang sembahyang, terutama di Brunei ya, mesti hafal. Ribuan kali didengarnya. Kalau dia tak hafal, itu ada salah sistem lah dia tuh.
Ada sistem yang ada wrong tuh dalam kehidupannya. Karena kemarin subuh pun surah duha, ini pun surah duha, mungkin besok duha lagi, bikin masjid lain duha juga. Nah, kalau dia tak hafal tuh berarti ada yang tak kena dalam kehidupannya. Dia tersekat dari kalamullah. Karena muhasabah ya, karena muhasabah diri. Mudah-mudahan benda ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana ya mujibas sa'ilin. Wahfaz sya'ba Brunei wahfaz syu'ubal islamiyah ya mujibas sa'ilin. Wahfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم.